Oke, halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di video seri perkuliahan online. Kali ini kita akan masuk ke materi di section keempat untuk mata kuliah database programming menggunakan PLSQL di database Oracle. Nah, ini seperti biasa ya, materinya diambil dari Oracle Academy, di mana di video kali ini kita akan belajar di section keempat. Jadi nanti di section keempat ini ada 5 materi, ya, ada 5 PDF di sini sudah disediakan, dan dari 5 PDF ini kita akan belajar di section 4 ini khususnya tentang conditional control, yaitu nanti akan menggunakan if statement. Kemudian nanti di materi yang kedua itu kita akan belajar case statement, ya, pengembangan dari if yaitu menggunakan case. Kemudian yang ketiga nanti sudah mulai masuk ke looping. Nah, loopingnya di sini juga ada 2 jenis ya. Yang pertama nanti kita bahas itu adalah basic loop atau looping yang paling dasar dan paling sering digunakan di PLSQL Oracle. Kemudian kalau kalian sudah belajar pemrograman di bahasa pemrograman lainnya, ya, bukan yang di database ini, pasti juga sudah familiar dengan looping yang berikutnya ini, yaitu yang while dan for. Ya, keduanya ini sama dengan yang pemrograman ya. While itu nanti yang loopingnya itu akan ngecek kondisinya dulu dan ada kemungkinan tidak dilakukan sama sekali loopingnya. Kalau for ini yang jumlah loopingnya atau jumlah pengulangannya itu sudah pasti. Misalkan mau diulang 3 kali atau 4 kali itu sudah pasti. Nah, itu bisa menggunakan yang for ini. Kemudian nanti dalam membuat looping, ya, entah menggunakan basic loop ataupun menggunakan while atau for ini, ada juga pengembangannya lagi, yaitu nested loop, ya, dimana ada looping yang sifatnya nested, jadi ada loop di dalam loop. Jadi ada loopingnya itu beberapa kali, ada beberapa layer. Itu nanti ada di materi yang paling akhir, yaitu tentang nested loop. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu if statement, ya. Jadi if statement ini nanti itu secara konsep mirip dengan yang di dalam bahasa pemrograman, ya, dimana nanti ada yang menggunakan if saja dan ada juga yang menggunakan if, then kemudian ada else-nya. Ya, ada if saja, kemudian ada juga if then else. Ya. Nah, di antara if dan else ini juga ada nanti yang namanya else if juga. Jadi if, else if, kemudian ada yang else. Jadi ada 3 pengembangannya. Dari yang awalnya itu cuma if saja, nanti ada pengembangan berikutnya itu if else, ada lagi if, else if, dan else. Ada 3. Kita akan bahas itu semua satu persatu. Ya, nah ini flow execution. Jadi sebenarnya perintah ini itu sebenarnya untuk merubah flow atau mengubah jalur atau alur dari program, ya. Kalau secara normal alur program itu kan selalu dieksekusi dari yang paling atas atau baris pertama, kemudian dikerjakan dari atas ke bawah secara berurutan. Dengan adanya flow of execution ini, ya, dengan adanya modifikasi dari flow-nya ini dengan menggunakan if atau menggunakan looping tadi, itu proses eksekusi programnya itu jadi berubah. Jadi tidak selalu urut dari atas ke bawah, tapi bisa dilompati atau bahkan bisa diulang-ulang. Ya, nah ini contohnya sebenarnya untuk mengontrol 2 flow of execution ini, ya, itu ada 2 cara menggunakan if else tadi. Kalau if else ini berarti semacam melompat, ya. Kalau nilainya true baru dikerjakan, tapi kalau misalkan nilainya false, statement code-nya ini akan dilompati dan dilanjutkan ke perintah yang lainnya. Kalau looping ini berarti akan diulang-ulang terus, ya.
sampai kondisi loopingnya ini juga bernilai false, atau nanti kita akan buat itu ada perintah namanya exit, jadi dipaksa keluar dari loop dengan perintah exit itu juga bisa ya. Jadi itu ada 3 cara untuk mengontrol flow execution. Yang pertama tadi adalah if, yang kedua tadi loop, dan yang ketiga itu sebenarnya ada namanya case. Ya, case ini sebenarnya pengembangan dari if. Ya, karena kalau if itu kondisinya terlalu banyak, ya nanti akan mengulang-ulang perintah, ya, mengulang-ulang perintah, dan dari sisi pembacaan kode itu akan jauh lebih sulit. Makanya dibuat case ini yang sebenarnya menyederhanakan if yang terlalu panjang. Ya, oke, sekarang yang pertama ini if, ya. Kalau membuat if itu selalu ada kondisinya yang akan dicek. Ya, selalu ada yang namanya kondisi. Ya, ini adalah contoh pseudocode-nya, di mana di sini ada perintah untuk melakukan pengecekan terhadap kolom region ID. Ya, ini sudah ada contohnya. Kalau yang di sini ya, jadi semua if di sini itu menggunakan region ID ini untuk dicek nilainya, ya. Jadi ada kondisinya. Nah, kemudian di sini ada kondisi yang pertama itu in, ya. In 5, 13 ke 1. Artinya region ID-nya kalau nilainya itu 5 atau 13 atau 21. Ya. Kemudian perintahnya adalah cetak tulisan Amerika. Kemudian kemudian pseudocode yang berikutnya di baris yang kedua ini ada yang namanya otherwise. Otherwise if the region ID. Region ID-nya ini kalau nilainya 11, 14, atau 15 itu yang dicetak teksnya adalah Afrika. Kemudian yang paling akhir itu kalau nilainya 30, 34, dan 35 itu atau ya 30 atau 34 atau 35 itu akan dicetak Asia. Ya, jadi ciri-ciri yang paling utama itu if selalu memiliki kondisi. Nah, kondisinya ini nanti nilainya itu hanya ada 2, true atau false. Ya, nggak boleh yang lainnya. Ya, tapi mungkin nanti di satu kondisi tertentu nilainya itu nul, ya. Kalau nul berarti if-nya ini biasanya akan di skip atau tidak dikerjakan. Kalau nilai kondisinya ini nul. Tapi umumnya if itu nilainya ya 2 ini, seperti booleannya, antara true atau false. Ya. Kemudian nanti kalau case, ya, case ini sebenarnya seperti if ini kan, ya. Cuman ini karena region ID-nya ditulis berkali-kali, ya. Kemudian if-nya juga ditulis berkali-kali. Nah, ini lebih baik dituliskan dengan menggunakan case. Jadi mirip atau pseudocode-nya kira-kira seperti ini, ya. If region ID. Nah, ini tapi pseudocode-nya, bukan sintaks yang sebenarnya. Nanti ini baru akan dirubah menjadi sintaks yang sesungguhnya, itu hasilnya kira-kira jadi seperti yang ini. Nah, ini kan penulisan region ID-nya cuma sekali, dibandingkan di bagian yang awal ini, di if-nya ini ditulis 3 kali. Ya, kemudian di sini baru ada perintahnya jika region ID-nya 5, cetak Amerika, 13 cetak Amerika, 21 cetak Amerika, dan seterusnya. Ya, ini jauh lebih mudah dibaca. Oke, kemudian ini pembahasan sedikit tentang looping, ya, loop control structure ini, ya. Sebenarnya ini sudah sesuai dengan namanya, ya, bahwa dia nanti akan mengeksekusi statement PLSQL. Semua PLSQL bloknya itu akan dieksekusi secara berulang, ya, diulang-ulang. Beda dengan if, ya. Kalau if tadi itu cuma untuk ngecek aja, ya, untuk pindah ke baris mana perintah berikutnya, itu untuk yang if ataupun case. Nah, kalau loop ini akan mengulang, ya, diulang beberapa kali. Nah, nanti
tiga tipe loop yang disediakan oleh PLSQL Oracle ini ada tiga jenis, yaitu basic, for, dan juga while. Nah, nanti ini akan lebih detail lagi dibahas di materi yang ketiga dan keempat. Ya, nanti itu akan dibahas lebih detail di sana. Ya, ketiga-tiganya ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi ketiganya ini sama-sama untuk melakukan perintah yang akan mengeksekusi PLSQL-nya itu secara berulang-ulang. Oke, nah ini contohnya ya. Contoh dimana misalkan kita diminta untuk mencetak angka 1 sampai 5. Ya, ini bisa saja dibuat perintah looping semacam ini ya. Nanti outputnya kira-kira bisa jadi seperti ini. Ya, outputnya jadi seperti ini. Ya, caranya tinggal nanti buat satu perintah looping aja. Perintah looping bisa pakai loop, for, atau while ini. Kemudian perintahnya ini akan dieksekusi sebanyak 5 kali. Ya, jadi kita tidak mencetak 5 perintah, tapi kita mencetak satu perintah tapi diulang-ulang sebanyak 5 kali. Ya, ini nanti di materi yang ketiga dan keempat akan jauh lebih jelas. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang if statement. Ya, nah untuk penulisan if di dalam PLSQL itu sintaksnya kira-kira seperti ini. Di bawah ini, di mana if, ya cara menuliskannya adalah if, kemudian masukkan kondisinya. Kondisi apa yang akan dibuat untuk menentukan nilai dari true atau false-nya itu ya. Kondisi di sini boleh membandingkan angka dengan sama dengan atau lebih kecil atau lebih besar, itu boleh. Yang jelas pastikan nanti di sini itu nilainya antara true atau false. Ya. Jika nanti di sini nilainya true, ya, maka statement yang di berikutnya ini yang akan dieksekusi oleh PLSQL-nya atau oleh programnya, nanti yang dieksekusi ada yang di sini. Nah, yang menjadi pembeda di sini ada else if dan else ini. Ya, else if dan else ini adalah kondisi atau perintah yang akan dieksekusi ketika kondisi yang sudah disebutkan di atasnya ini bernilai false. Kalau true sudah pasti di dalam if ini yang akan dieksekusi. Tapi kalau false itu nanti yang dieksekusi bisa di bagian else if atau bisa juga di bagian else. Ya, itu perintah yang ada di if ya. Kemudian nanti setelah kondisi tuliskan aja di sini then. Ya. If kondisi then baru statementnya apa. Nah, nanti di paling akhir ya jangan lupa ditutup dengan and if, kemudian diakhiri dengan satu buah titik koma. Jadi perintah if itu harus ditutup dengan and if, kemudian jangan lupa ditambahkan titik koma juga. Ya, jadi if itu yang wajib adalah bagian if-nya ini, yang bernilai true ini wajib dituliskan. Yang else if dan else ini sifatnya opsional. Ya. Jadi bisa ada atau bisa juga tidak ada. Yang jelas itu yang pasti ada yang if-nya ini, dan yang ada di paling bawahnya itu and if-nya. Ya. Nah, kondisinya di sini tadi aku sudah bilang bahwa harusnya ya itu boolean ya, boolean variabel yang ada dalam kondisinya di sini itu nilainya bisa true, bisa false. Nah, yang di database ini ada juga yang namanya null. Ya, bisa jadi di kondisi yang ada dipakai di if ini nilainya itu null. Nah, kalau nilainya null ini ya berarti if-nya ini nggak akan dieksekusi atau di skip aja gitu oleh program, jadi nggak akan dia apa-apain, langsung di skip aja. Ya, nah kemudian untuk statementnya sendiri di dalam if-nya ini itu beragam ya, bisa perintah PLSQL-nya bisa, atau bisa juga SQL statement.
Ya, kalau di video yang sebelumnya kalian mungkin sudah belajar yang menggabungkan PLSQL dengan SQL. Nah, kalau di if-nya ini itu bisa gabungan juga, atau bisa PLSQL-nya aja, atau bisa juga SQL saja. Jadi boleh dipilih, disesuaikan dengan aplikasinya mau jalannya itu seperti apa. Ya, oke, kemudian ini ya, cara menuliskan else if itu juga jangan sampai salah. Yang benar itu seperti ini ya, ELSEF ya. Ini bukan typo, tapi memang seperti ini cara menuliskannya, else if, ELSEF, ini bukan typo, tapi memang seperti ini. Nah, kalau if else nya sama ya cara nulisnya. Oke, kemudian else if ya, ini tadi keyword that introduces an additional boolean expression. Jadi else if ini dipakai untuk melakukan pengecekan kondisi yang lainnya ya. Jadi if ini kan selalu ada kondisi, kemudian kalau ada else if itu dia juga akan ngecek kondisi yang berikutnya. Jadi else if ini selalu membutuhkan yang namanya kondisi ya, beda dengan else. Kalau else ini tanpa kondisi apapun ya, itu bedanya. Jadi kalau if itu pakai kondisi itu udah jelas. Nah, else if ini juga sama membutuhkan kondisi yang akan dicek ya, itu bedanya dengan else. Nah, kalau else ini adalah yang paling akhir biasanya, dan else ini tidak mempunyai kondisi apapun. Jadi alurnya program ini ya, kalau mau dijelaskan, if ini kalau misalkan bernilai false, kondisi yang di if-nya ini, nanti akan dilanjutkan ngecek kondisi yang ada di else if-nya ini. Kalau kondisi yang di sini juga masih bernilai false, baru lari ke else. Jadi else ini yang paling terakhir ya. Jadi kalau semua if yang di atasnya ini nilainya false, baru masuk ke bagian else-nya. Ya, itu untuk perintah yang if, else, if, dan else ya. Ya, jadi else ini bisa juga dibilang sebagai default clause ya, atau kalau misalkan tadi ya nilainya false semua, yang paling akhir yang dikerjakan ya pasti yang defaultnya ini, yaitu bagian else-nya ini. Ya, jadi proses ngetesnya tadi ini juga mungkin aku sudah sempat bahas tadi. Dia akan dites itu urut dari yang paling atas, dari if yang paling atas, dilanjutkan ke else if-nya, dilanjutkan lagi, kalau nggak ada semua baru masuk ke else. Nah, else if-nya sendiri ini bisa berjumlah lebih dari satu, nggak hanya satu seperti di dalam contoh ini. Ini bisa ditambah sampai 10 else if, bisa 5 else if aja bisa, pokoknya lebih dari satu itu tetap bisa ya. Yang jelas proses ngecek kondisinya itu diurutkan dari yang paling atas ya, itu yang else if. Nah, ini adalah tadi yang masih bentuk pseudocode-nya, ini adalah contoh penulisan code-nya ya. Jadi misalkan ini ada sebuah variabel, misalkan namanya variabel myAge ya. Ini diberi nilai 31. Nah, kemudian if-nya ini ya, kondisinya bisa dilihat di sini, if myAge ya, variabelnya itu lebih kecil dari 11 ya. Padahal nilainya variabel myAge ini kan 31. Nah, ketika lihat if-nya ini kan berarti nilainya false ya. Berarti nanti perintah di dalam ini tidak akan dieksekusi, karena nilai dari ini itu false. Nilai dari kondisinya ini nilainya false. Ya. Nah, ketika nanti ada else ya, nah ini sudah mulai ada else-nya. Jadi ketika ini sama kondisinya sama dengan yang sebelumnya, tapi di sini ada perintah else ya, ini bernilai false, berarti yang dan di sini akan di skip, kemudian pindah ke else. Nah, kalau di else ini biasanya yang akan dieksekusi, sehingga nanti inilah yang akan dieksekusi di dalam PLSQL-nya. Alasannya karena ya ini nilainya false.
kondisinya yang if-nya ini nilainya false. Kalau if-nya nilai false langsung pindah ke else ya, karena di sini nggak ada else if. Ya, nah ini kalau misalkan ada else if, ya contohnya di sini ada 3 else if ya. Ini else if yang pertama, else if yang kedua, dan else if yang ketiga. Ya, ini akan dicek satu persatu ya. Jadi misalkan tadi my age-nya lebih kecil dari 11, false. Masuk ke bagian sini, else if yang pertama lebih kecil dari 20 masih bernilai false. Jadi di skip lagi, masuk ke bagian sini masih bernilai false karena ini harus lebih kecil dari 30, masih bernilai false. Lompat lagi masuk ke bagian yang else if yang ketiga ini. Nah, ini sudah bernilai true, sehingga nanti yang dieksekusi oleh PLSQL-nya atau Oracle database-nya itu yang dieksekusi itu adalah perintah yang ada di else if ketiga. Ya, karena di sini nilainya sudah berubah menjadi true. Karena variabel my age-nya ini kan nilainya 31 dan itu memang angkanya lebih kecil dari 40. Ya, nah ini else if-nya ini juga tadi aku sudah bilang ya, enggak ada batasannya dan bisa dituliskan beberapa kali. Contohnya di sini bisa 3 kali. Padahal secara prakteknya itu bisa dituliskan banyak ya, enggak hanya 3 kali, bisa lebih daripada itu. Kemudian if ini ya, if statement ini kondisinya itu juga tidak hanya satu ya, tapi bisa juga lebih dari satu. Ya, kondisi yang mau dicek ya. Nah, itu bisa memanfaatkan and ya, contohnya di sini itu menggunakan and ini, atau bisa juga menggunakan or. Ya, di sini nggak ada contohnya sih, cuman bisa juga menggunakan ini ya, and. Ya, catatannya di sini bisa menggunakan or atau bisa menggunakan not. Ya, nah kalau kalian bingung masihan tentang and, or, atau not ini, kalian bisa belajar lagi tentang tabel kebenarannya. Jadi kalau misalkan yang pertama nilainya true, kemudian and nilainya false, itu nanti hasil akhirnya itu apa. Ya, ini sebenarnya ada di mata kuliah matematika diskret ya, dimana ini akan membandingkan tabel kebenaran dengan and, dengan or, ataupun dengan not. Nah, ini juga bisa digunakan di dalam PLSQL ya. Contohnya di sini menggunakan and. Ya. Nah, contohnya di sini kalau keduanya bernilai true ya, kalau menggunakan ini, kalau keduanya bernilai true baru kondisinya ini bernilainya true, itu juga true. Tapi kalau salah satu false, kalau menggunakan ini itu nilainya akan jadi false. Ya, ini dimungkinkan ya. Jadi expressionnya atau kondisinya itu lebih daripada satu. Oke, kemudian nah ini ya, kalau misalkan nilainya kondisinya itu bukan true ataupun juga bukan false, jadi kondisinya itu nilainya nol. Ya, sesuai dengan penjelasan di sini bahwa nanti akan langsung mengeksekusi bagian else, karena else ini kan tadi aku bilang sebagai defaultnya. Ya, jadi ini contohnya di code-nya ini variabel my age ini ya tidak diinisialisasi dengan sebuah nilai, jadi cuma dideklarasikan saja. Kemudian ini dipakai untuk ngecek perintah gitu, atau ngecek kondisi. Karena nggak ada nilainya, berarti ini dianggap nul oleh PLSQL atau dianggap nul oleh Oracle-nya, sehingga secara otomatis nanti yang dieksekusi itu langsung masuk ke bagian else. Ya. Oke, nah perlu diingat untuk nulls ini kayak comparison atau pembanding ya, yang melibatkan nulls ya, nilai nulls ini itu hasilnya selalu nol ya, apapun itu ya, mau lebih besar misalkan atau lebih kecil atau sama dengan perintah pembandingan seperti itu atau perbandingan seperti itu, hasilnya itu selalu nol ya.
Begitu juga dengan not. Ya, not ini kalau kena nol itu juga sebenarnya hasilnya sama saja nol. Jadi nol ini harus diperhatikan ya. Hati-hati kalau misalnya melakukan kondisi itu melibatkan nol ini. Ya, jadi pembandingan apapun nol ini juga nilainya tetap nol, dan not ini juga nilainya tetap nol. Ya, oke, itu untuk yang nol. Nah, kemudian ya seperti ini ya contohnya pembandingan tadi ya. Misalkan ada dua variabel A dan B. Nah, A dan B ini sama nilainya nol ya. A dan B nilainya sama-sama nol. Nah, ketika nanti kalian bandingkan seperti ini, kalian bandingkan sama dengan ya, if A sama dengan B seperti ini nilainya bukan true, ya, bukan true tapi nol, karena keduanya itu nilainya nol. Walaupun sama-sama nol, tapi kalau dibandingkan di dalam oracle seperti ini itu nilainya tetap nol. Ya, jadi hati-hati untuk membandingkan atau memanfaatkan nol atau variabel yang bisa menampung nilai nol ini di dalam if statement. Ya, kemudian ini yang terakhir ya, yaitu tentang guideline kalau menggunakan if ya. Nah, itu waktu menuliskan else if, jangan lupa itu else if ini walaupun diucapkan itu seperti dua kata, tapi secara penulisan itu cuma satu kata. Ya, cara menuliskannya pun seperti ini ya, tidak seperti bahasa Inggris pada umumnya, cuman ya inilah aturan dari Oracle. Kemudian nanti di paling akhir itu selalu ada and if. Nah, and if ini itu dua kata, jadi ada spasi di antara and dan if-nya ini. Itu tuh dua kata perlu diingat-ingat ya. Dan juga jangan lupa kalau pakai and if ini diakhiri dengan titik koma juga. Ya. Kemudian kondisinya itu biasanya akan menggunakan boolean, ya, dan nilainya itu biasanya antara 3 true, false atau null. Kemudian ini ada any number of else if, ya, maksudnya jumlah else if-nya tidak terbatas, boleh berapapun. Kemudian kalau bisa kalian berikan indent itu ya kayak tab gitu ya, supaya proses pembacaan kondisionalnya itu jauh lebih mudah daripada kalau tanpa ada indent. Kalau ada indentnya ini akan lebih memudahkan dalam proses pembacaan. Ya, oke, jadi itu materi untuk section yang pertama, yaitu tentang if statement. Ya, dimana dalam if itu ada condition. Ya, conditionnya ini juga banyak sekali pengembangannya, dan selain itu if-nya ini juga akan bisa dijabarkan lebih luas lagi dengan menggunakan else if dan else. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang case. Oke, untuk materi yang berikutnya, yang kedua itu kita belajar tentang case statement. Ya, jadi ini seperti tadi aku sudah jelaskan juga bahwa ini sebenarnya pengembangan atau seperti apa ya, menuliskan bentuk if dan else if yang panjang itu menjadi yang lebih sederhana. Nah, nanti selain itu ya, case ini bisa dituliskan dalam bentuk statement ya, yang tadi aku bilang merubah bentuk if, tapi case ini juga bisa dipakai sebagai expression atau salah satunya untuk memberikan nilai kepada variabel, salah satu fiturnya. Jadi case ya, oke, jadi case ini bisa dalam bentuk sebuah statement ya, yang menggantikan if tadi, tapi case ini juga bisa sebagai expression, di mana case ini bisa dipakai untuk memberikan nilai kepada sebuah variabel. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana bentuknya case yang dalam bentuk statement dan juga case dalam bentuk expression. Jadi keduanya ini sebenarnya mirip-mirip aja, tapi ya memang ada sedikit perbedaan. Oke, ya ini ya sudah ada penjelasannya juga. Jadi case statement ini mirip
dengan if statement. Ya, nah kalau yang expression ini mirip seperti fungsi yang nanti akan mengembalikan satu buah nilai. Ya. Nah, karena dia mengembalikan satu buah nilai, bisa dipakai untuk memberikan nilai kepada sebuah variabel. Oke. Nah, ini adalah contoh ya bagaimana sebuah if ya, yang if tapi menggunakan beberapa else if di dalamnya. Ini yang di materi yang sebelumnya di section 4_1 ini sudah dibahas ya, bagaimana konsep dari if dan else if ini. Nah, ini contohnya ada sebuah variabel ya, namanya number variable ya, maksudnya seperti itu aja. Nah, di sini ada beberapa if dan else if ya, dimana kalau nilai variabelnya ini 5, kemudian yang dilakukan apa? Kemudian kalau yang di variabelnya nilainya 10, yang dilakukan apa? 12 apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini yang bentuk if seperti biasa. Ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan code-nya, apalagi yang sudah diberikan warna merah ini, variabel ini dituliskan berkali-kali atau diulang-ulang ya. Variabelnya ditulis berulang kali. Yang ini cukup kurang efektif aja kalau dilihat di dalam code ya, karena ini dituliskan hal yang sama ditulis berulang-ulang. Nah, ini dengan logika yang sama ya, same logic, atau menghasilkan output yang sama juga. Ini bisa dituliskan menggunakan case. Ya, dimana cara menuliskannya itu case, kemudian sebutkan variabelnya, kemudian menggunakan when ya. When. Nah, jadi kalau variabelnya itu nilainya 5, kemudian apa yang dilakukan? Kalau nilainya 10, apa yang dilakukan? Kalau 12 apa? Dan seterusnya sampai yang paling akhir. Case ini bisa juga diberikan yang namanya else. Ya, else ini akan dieksekusi ketika semua case yang when ini itu tidak ada yang nilainya true. Jadi dia yang paling akhir itu yang dieksekusi adalah yang else ini. Ya, sama persis dengan if. Ya, itu. Nah, kemudian setelah tuliskan case jangan lupa di akhir sama dengan if ya. Kalau if tadi and if, kalau case ya berarti pakainya and case. And case ini juga dua kata, jadi ada spasi di antaranya ini. Ya, nah ini silakan dilihat aja yang berwarna merah ini, variabelnya ini dituliskan cuma satu kali aja. Kalau case ini bisa dituliskan cuma satu kali saja. Ya, ini daripada yang if banyak seperti ini, itu dituliskan berulang kali ya variabelnya, tapi kalau menggunakan case cukup satu kali saja sudah bisa mendapatkan output atau menghasilkan logika yang sama persis dengan if ini. Ya. Nah, ini contoh yang lainnya ya, di mana ada variabel number dan variabel txt, dan variabel number ini dipakai untuk ngecek nilainya, dan nilainya ini akan tergantung atau nilainya ini akan digunakan untuk mengisi variabel teksnya ini. Ya, jadi kalau misalkan variabel numbernya ini nilainya 20, berarti teksnya nanti yang diisi adalah number equals 20. Ya, teksnya ini kan tipe datanya varchar 2. Varchar 2 itu kan berarti string ya tipe datanya. Jadi ya bisa diisi dengan maksimal itu 50 karakter. Jadi ini diisi karakter-karakter atau kalimat-kalimat seperti ini. Ya, ini adalah contohnya ya. Contoh dari case yang dituliskan berupa statement. Jadi kalian bisa coba di Apex ya, di iacademy.oracle.com, kemudian nanti kalian coba ini di tuliskan di skripnya ya, tempat menuliskan skrip itu, ya nanti bisa langsung dicoba kan. Ya, nah case ini ya selain yang menggunakan when dan then seperti ini, ya menggunakan when yang ini dan then, itu bisa juga menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil ya, tidak hanya selalu sama dengan ya, misalkan when 20 ini berarti
bisa saja dituliskan variabel number ini sama dengan 20 nilainya. Nah, ada juga kasus-kasus tertentu itu bisa digunakan bentuknya itu dengan tanda lebih besar, lebih kecil, ya, atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Ya, ini biasanya disebut sebagai search case statement. Search, ya. Jadi datanya itu ada di antara gitu. Ya. Jadi nggak selalu sama, tapi bisa juga ya misalkan lebih besar dari 20 seperti ini, atau lebih besar dari 15. Ya, tergantung ini. Sama konsepnya dengan if tadi, ya yang sebelumnya, nanti dicari yang mana nilainya true. Ya, ketika nilainya sudah true, berarti di dalam then yang ada di bernilai true itulah yang akan dieksekusi. Ya, ini di sini juga sudah dituliskan ya, virtually identical. Jadi secara logika dan kalau dilihat dari code-nya itu mirip dengan if ya. Cuman penulisannya aja jauh lebih sederhana. Ya, case itu nggak selalu sama dengan seperti ini ya, tapi bisa juga menggunakan search case ya, di mana menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan dan sebagainya. Nah, itu adalah case yang dipakai sebagai statement atau perintah yang bisa menggantikan if. Ya, tadi di awal aku juga sudah bilang bahwa case ini juga bisa dipakai sebagai expression, bukan sebagai statement. Ya, contohnya lagi seperti ini menggunakan if ya. Misalkan seperti ini contoh penulisan dengan if. If variabel ya, v in var ini ya, variabel in-nya ini nilainya 1, berarti out-nya nanti adalah low value. Kalau in-nya 50, berarti out-nya itu nanti adalah middle value. Kalau in-nya 99, berarti out-nya nanti adalah high value. Ya. Lagi-lagi kalau menggunakan if, ya, variabel in ini akan lebih banyak ditulisnya. Ditulisnya kan jadi berkali-kali ya. Di sini contohnya ditulis 3 kali. Ya, jadi code-nya itu di sini termasuk atau tergolong very repetitive ya, karena diulang-ulang terus. Nah, ini bisa dituliskan atau disingkat dengan menggunakan case ya. Di mana nanti hasil case-nya ini ya, hasil case-nya ini akan dipakai sebagai nilai untuk variabel out-nya ini. Ya, variabel in-nya tadi dipakai untuk case-nya, dan hasil dari case-nya ini akan dipakai untuk variabel out. Ya, cara menuliskannya variabel out ya, assignment titik 2 sama dengan, kemudian sebutkan case-nya ditulis seperti ini. Nah, case-nya ini ditulisnya juga sama seperti yang statement tadi ya, case, kemudian sebutkan nama variabelnya, kemudian nanti kalau nilainya seperti apa, misalkan 1, berarti nanti akan, atau variabel out-nya ini akan diisi low value, kalau 50 middle value dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau sudah selesai di akhir, ini bukan ya seperti kalau yang statement itu kan end case. Ya, end case. Ya, di sini ada end case. Nah, kalau pakai expression, ya case-nya dipakai sebagai expression itu cukup end gitu aja. Tidak perlu ada case-nya. Ya, bedanya cuma di bagian akhirnya ini saja. Kalau statement ada case-nya, jadi end case. Tapi kalau sebagai expression itu end saja. Dan langsung titik koma. Ya, bedanya di sana. Kemudian sintaksnya ya kira-kira tadi ya sudah disebutkan. Kalau mau yang expression itu variabel yang akan diisi, kemudian assignment, kemudian tuliskan case-nya. Ya, dan diakhiri dengan end. Ya, diakhirinya itu dengan end gitu aja, bukan end case. Ya. Oke, nah ini contohnya di sini. Ya. Misalkan V grade-nya ini ya. V grade-nya ini nilainya A.
Sehingga nanti ketika dicetak hasilnya itu menjadi seperti ini. Karena grade-nya nilainya A, maka appraisalnya ini, ya variabel appraisalnya ini, itu adalah excellent. Nah, misalkan ini grade-nya diganti C, berarti nanti appraisalnya itu adalah good. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kemudian case ini juga bisa dimanfaatkan, ya, search case ya. Search case ini juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan expression tadi. Ya. Jadi contohnya ya kira-kira seperti ini. Ya, when V grade sama dengan A dan excellent. When V grade in B dan C then good. Ya, jadi di sini search-nya itu menggunakan atau memanfaatkan in ini. In ini berarti ya seperti atau ya. Kalau nilainya itu B atau C, ya kalau menggunakan in itu kira-kira bacanya seperti itu. Kalau grade ini nilainya B atau C, ya maka outputnya atau nanti hasilnya itu ya berarti good ini. Ya. Oke, nah tapi yang membedakan kalau mau pakai search ini itu di bagian sini ya, case-nya ini kalau dibandingkan dengan yang tadi ya, case-nya di sini kan ada variabelnya apa? Ya. Ini kalau satuan ya variabelnya. Tapi kalau misalkan mau menggunakan yang search, ini bisa harus dihilangkan ya. Apalagi yang menggunakan in seperti ini atau menggunakan lebih besar lebih kecil itu lebih baik seperti ini dituliskan. Jadi tidak ada yang namanya selektor di sini ya. Selektornya itu tidak ada, dihapus. Ya, itu sedikit apa ya, tweak atau perubahan yang ada di dalam menggunakan search case ini. Nah, bedanya apa sih case expression ya dibandingkan dengan case statement? Walaupun secara penulisan mirip, tapi sebenarnya keduanya ini berbeda. Nah, kalau case expression ini itu akan mengembalikan sebuah nilai. Ya, kalau expression itu akan mengembalikan sebuah nilai, tapi kalau statement itu akan mengerjakan sesuatu. Ya, dia jadi tidak mengembalikan nilai, tapi dia melakukan proses atau mengerjakan satu buah statement sendiri gitu. Ya, kemudian perbedaannya kedua di akhirnya tadi ya, endingnya itu kalau case itu menggunakan end saja yang expression, ya, case expression, tapi kalau statement itu end case. Ya. Kemudian a case expression is a single PLSQL statement. Jadi case expression itu dianggap satu perintah PLSQL statement. Ya, jadi satu kesatuan di dalamnya ini. Ya. Kemudian kalau ini yang tadi yang case expression, nah kalau case statement tadi yang untuk statement ini evaluate condition ya, mengevaluasi kondisi dan ya ini tadi aku juga sudah bilang bahwa case statement ini dia akan perform action atau melakukan sesuatu. Bukan mengembalikan nilai tapi dia akan melakukan sesuatu. Kemudian case statement ini kebalikan dari yang expression. Kalau expression ini satu PLSQL statement. Tapi kalau case yang statement ini biasanya itu berisi banyak statement. Ya, isinya itu lebih daripada satu statement. Dan perbedaan yang terakhir adalah akhirnya. Di akhir dia menggunakan end case. Jadi jangan kebalik ya. Kalau menggunakan case yang expression itu pakainya end saja. Ya, ini aku ulangi lagi. Kemudian kalau pakai case yang bentuknya statement itu diakhiri dengan end case. Ya. Nah, ini kemudian tabel logika untuk and, or, dan not. Ini sebenarnya kalian harusnya sudah tahu ya. Kalau and true dengan true itu nilainya true. Kemudian misalkan true dengan null itu nilainya null. Misalkan and false dengan true nilainya itu false. Dan seterusnya. Ini harusnya kalian sudah tahu lah ya. Boolean kayak gini ya. Misalkan ini reorder flag ya. Variabel reorder flag ini dibandingkan dengan variable flag. Dan
pembandingnya ini adalah n, atau tambahan untuk ngecek booleannya ini pakainya n. Jadi kalau misalkan variabel order true, variabel available flag-nya ini true, hasilnya apa? Jadi kalau true dengan true and true berarti true, true and false false, null and true null, null and false ya null. Ya. Pokoknya kalau ada null itu sudah pasti nilainya di sini null. Kalau n ya keduanya pokoknya nilainya true itu berarti true. Selain itu false. Ya, jadi itu kira-kira untuk materi yang kedua yaitu tentang case ya. Di mana case ini sebenarnya modifikasi dari if dan else if, cuman case ini sebenarnya ada dua kegunaannya. Case-nya ini juga bisa dibuat dalam dua bentuk, yaitu case yang bentuknya expression dan case yang bentuknya statement. Oke, ini untuk yang materi kedua. Sekarang kita akan lanjutkan lagi ke materi yang ketiga. Oke, untuk materi yang ketiga itu kita akan masuk ke basic loops atau perulangan, tapi yang bentuknya masih dasar. Yang sebenarnya di bahasa pemrograman lain itu tidak ada, cuman ada di PLSQL-nya Oracle. Cuman secara konsepsi ya mirip-mirip dengan loop pada umumnya ya. Pada umumnya itu maksudnya sama dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Oke, kita akan lihat basic loop ya. Ini sebenarnya keywordnya itu ada di loop ini ya. Jadi nanti kalau mau buat loopingnya itu ditambah kata kuncinya ini adalah loop ini. Ya. Nah, nanti loop ini itu ada perintah yang namanya exit di dalam loopnya ini. Gunanya apa? Gunanya itu untuk menghentikan loop. Jadi exit ini nanti dibuat atau disertakan ketika nanti ada kondisi yang menyebabkan loopnya itu nanti harus berhenti. Yaitu ditandai dengan adanya exit ini. Ya. Nah, nanti exitnya ini ya sebenarnya ada yang tulisannya hanya exit gitu aja ya, sintaksnya hanya exit gitu aja, dan ada juga exit yang ada kondisionalnya. Jadi nggak hanya exit gitu aja, tapi ada kondisinya. Ya, kondisi yang intinya itu menghentikan proses loopingnya itu. Ya, nah itu untuk basic loop yang ada di PLSQL. Ya, nah ini loop statement. Jadi loopnya ini bentuknya itu berupa sebuah statement. Ya, statement itu berarti satu perintah di dalam PLSQL. Ya, nah loopnya ini itu bisa dibilang sih without overall condition. Jadi kondisinya itu enggak serta merta harus dijelaskan dari awal gitu. Beda dengan for. Nah, for itu dia pasti punya yang namanya counter ya. Nah, counternya ini sebagai pembatas untuk proses loopingnya itu mau diulang berapa kali. Ya, dia punya selalu anggap aja satu variabel lah yang digunakan untuk menjadi counternya ini. Ya, nah kalau basic loop ini atau loop yang biasa ini bisa dibilang tanpa itu. Ya, tapi tetap kalau misalkan looping tanpa ada akhirnya itu nanti juga bermasalah. Jadi ya tetap sebenarnya ada kondisinya, cuman memang tidak secara eksplisit gitu mungkin dijelaskan. Nah kalau while ini jelas ada kondisinya, bahkan dia sebelum melakukan pengulangan atau perulangan atau ya loopingnya itu sebelum dilakukan atau dieksekusi, dia akan ngecek dulu kondisinya. Jadi kalau kondisinya dari awal itu sudah false, ya berarti loopingnya ini tidak akan dilakukan atau tidak dikerjakan. Ya, jadi bedanya 3 itu ya. Jadi kalau basic loop ya bisa dibilang tanpa ada kondisi yang dicantumkan, ya bisa dibilang seperti itu. Tapi sebenarnya sih kalau mau diperhatikan lebih detail lagi ada juga. Gitu. Nah kalau looping yang menggunakan for itu ada counternya, ada penghitungnya. Jadi jumlahnya itu sudah pasti. Perulangannya dilakukan 10 kali ya pasti 10 kali dilakukan. Nggak mungkin kurang daripada itu atau lebih daripada itu.
Nah, kalau while ini ada kemungkinan itu loopingnya tidak dilakukan sama sekali. Ya, itu untuk perbedaan dari 3 looping yang disupport atau yang didukung oleh PLSQL ini. Oke, nah yang pertama kita belajar untuk yang basic loop. Ya, jadi loop statement ini diawali dengan loop, oke, kemudian diakhiri dengan end loop. Ya, sama seperti if, sama seperti case. Nah, statement untuk basic loops ini diawali dengan loop, ya diakhiri dengan end loop. Ya, end loopnya perhatikan di sini ada spasinya juga. Jadi ya tolong diperhatikan bahwa ini 2 kata ya. Jadi dituliskan 2 kata yang berarti di antara kata end dan loop ini ada spasinya. Ya, nah kemudian ini ya, ini statement yang ada di dalamnya itu paling tidak itu dieksekusi sekali. Jadi di dalam loopnya ini ya, statement-statement yang ada di dalam loopnya ini at least, di sini ada tulisannya at least ya, at least ini, at least once, maksudnya itu minimal 1 kali dieksekusi. Ya, cara lihatnya ini ya, ini misalkan di statement begin ini ya, begin maksudnya di inti dari program PLSQL-nya. Ya, di sini ada perintah loop, kemudian di akhir ini ada end loop. Ya, kemudian jangan lupa titik koma juga ya, karena ini sebuah statement diakhiri dengan titik koma. Nah, loop kemudian diakhiri dengan end loop. Nah, baru di antara loop dan end loop ini adalah statement-statement yang akan dieksekusi atau perintah-perintah yang akan diulang. Ya, itu akan ada di sini. Statementnya dituliskan atau dikemukakan di sini. Kemudian jangan lupa ya ini, supaya loopingnya ini berhenti, itu tambahkan perintah exit. Seperti ini ya, exit ini. Ya. Nah, exit ini biasanya, nah ini kan apa ya, opsional sifatnya. Makanya tadi di awal tadi dibilang bahwa basic loop ini apa ya, without overall condition ini, karena kondisinya itu bisa sifatnya itu opsional, bisa ada, bisa enggak. Ya, jadi ketika nanti exit ini dipanggil ya, loopingnya ini akan berhenti. Kalau ditambah when condition ini, berarti nanti loopingnya ini akan berhenti ketika kondisi yang disebutkan di sini itu bernilai true. Ya, tapi ini lagi-lagi sifatnya opsional. Ya, tapi kalau misalkan kalian nggak kasih kondisi, itu ada kemungkinan loopingnya itu juga akan dilakukan terus-menerus, atau bisa juga disebut sebagai infinite loop. Ya, ini juga akan bikin server atau aplikasinya itu berjalannya tidak sesuai dengan keinginan. Ya, hati-hati di situ. Yang jelas kalau untuk basic loop ini dia akan mencari yang pertama itu adalah exitnya ini. Exitnya ini ya digunakan untuk menghentikan loopingnya. Ya, oke. Contohnya seperti ini. Misalkan ada variabel counter, ya tipenya number, bisa diisi 2 digit. Nilai awalnya itu 1. Ya, kemudian counternya ini setiap 1 kali looping itu nilainya akan ditambah dengan 1. Ya, atau increment. Nah, nanti loopingnya ini berhenti ketika counternya ini nilainya lebih besar dari 5. Ya, ini adalah contoh looping yang exitnya ini ada kondisinya. Ya, cara menuliskannya exit, kemudian ada when counter lebih besar daripada 5. Ya, ini contoh yang paling sederhana ya. Bagaimana loopingnya ini bisa dibuat dengan memanfaatkan kondisi exitnya itu memanfaatkan klausa when ini ya. When. Ya, kemudian ini yang lebih kompleks lagi, misalkan ya looping ya, di dalam loopnya ini ada perintah untuk melakukan insert. Ya, untuk melakukan insert. Di mana nanti proses insertnya ini sebenarnya akan dipengaruhi oleh variabel location ID ini. Jadi ini lebih kompleks di mana nanti location ID atau ada variabel ini yang variabelnya ini atau variabel location ID ini diambil
dari proses select sebenarnya. Ya, dari proses select terlebih dahulu ini. Ya, kemudian nanti hasil selectnya ini akan dipakai untuk melakukan proses insert di dalam PL/SQL-nya ini atau dalam SQL statement-nya ini. Kemudian ini akan diulang-ulang terus sampai counternya itu nilainya lebih besar dari 3 atau diulang-ulang sebanyak berapa kali ini? 2 kali ya, karena V counternya ini diawali dari nilai 1. 1, 2, kemudian 3 baru selesai. Baru nanti masuk ke end loop, keluar dari aplikasinya. Ya, ini adalah contoh ya. Mungkin nanti kalau kalian bekerja di proyek yang sesungguhnya itu nanti mungkin juga bisa saja ditemukan code atau sintaks PL/SQL yang lebih kompleks daripada ini lagi ya. Tapi paling tidak kalian bisa tahu atau bisa membaca ya. Tinggal cari aja kalau ada loop kemudian ada end loop-nya, berarti oh ini adalah perulangan kayak gitu. Ya, kemudian ini exit statement ini tadi aku sudah sempat jelaskan bahwa exit statement ini untuk terminate a loop, jadi menghentikan proses loopingnya. Sehingga ketika nanti ketemu exit, itu berarti langsung berhenti loopingnya dan langsung lompat aplikasinya atau pembacaan code-nya itu langsung lompat ke bagian end loop. Ya, langsung end loop. Jadi kalau ketemu exit seperti ini, langsung lompat ke end loop. Jadi loop-nya mau berapa kali sudah diulang itu kalau ketemu exit, yaitu nanti akan langsung berhenti. Nah, exit-nya ini bisa diletakkan, contohnya itu ada di dalam if statement. Jadi ini sudah mulai menggabungkan ya antara looping dengan if statement. Ya, jadi if counternya ini lebih besar dari 10, then exit. Nah, artinya kalau counternya nilainya lebih besar dari 10, berarti akan dikeluarkan dari loopingnya ini. Ya, langsung keluar, dan maksudnya keluar dari looping itu berarti langsung masuk ke bagian end loop ini. Nah, kalau misalkan setelah end loop ini ada statement lagi ya, statement itu yang akan dikerjakan. Ya. Nah, ini adalah catatan atau aturan-aturan terkait perintah exit ini ya. Exit yang ada atau yang digunakan untuk di dalam basic loop ini. Ya. Jadi exit ini harus berada di dalam loopingnya. Jadi exitnya ini harus berada di dalam looping. Yang artinya exit ini harus ada di antara loop dan end loop ini. Ya, dia harus berada di dalam antara loop dan end loop. Tidak boleh di luar dari itu ya. Kalau di luar biasanya akan memunculkan compile error. Jika exitnya ini diletakkan di paling atas, ya loop kemudian langsung exit gitu ya, baru ada statement-statement, berarti ada kemungkinan nanti loopingnya nggak dilakukan sama sekali, karena ketika nanti ketemu exit itu sudah langsung lompat ke end loop. Ya, jadi misalkan loop, kemudian aku akan coba tulis di notepad ya. Jadi misalkan loop, kemudian exit gini ya. Kemudian sini end loop seperti ini misalkan ya. Ya, ini berarti nanti looping yang di sini misalkan di sini ada statement ya, ada statement di sini. Ya, nanti statement di sini nggak akan bisa dikerjakan karena ketika looping ini sudah menemukan exit, otomatis akan langsung lompat ke end loop dan statement yang ada di bawahnya ini tidak akan dieksekusi. Ya. Kemudian basic loop and content multiple. Jadi statement exit ini juga dari tadi contohnya sih memang cuma ada satu ya, tapi sebenarnya exitnya ini bisa ada lebih dari satu. Jadi nggak hanya satu aja, tapi bisa lebih daripada satu atau multiple exitnya ya. Kemudian if then exit ya seperti yang tadi ini ya, if then exit ini sebenarnya bisa dilakukan di basic loop ini tadi, tapi sebenarnya yang disarankan itu jangan menggunakan if then, tapi menggunakan exit when. Ya, ini cuma saran aja. Daripada menuliskan if then exit, lebih baik menuliskannya itu exit when. Ya, ini kan sebenarnya if V counter lebih besar dari 10 then exit. Itu lebih baik ditulisnya itu sebenarnya exit when V counter lebih dari 10. Nah, ini lebih masuk akal sih ya. Kalau dibaca itu juga lebih
mudah dipahami daripada yang if ini tadi. Jadi sebaiknya kalau misalkan pakai if dan exit, lebih baik ditulisnya itu pakai exit when. Ya. Nah, itu adalah basic loop atau looping yang paling ya dasar dari perintah loop di dalam PLSQL ya. Nah, setelah ini kita akan lihat bentuk lain dari proses pengulangan atau perulangan ya dengan menggunakan while dan juga for. Ya. Di materi yang keempat ini masih di materi tentang loop ya. Sekarang ditambah loopingnya tadi yang basic, sekarang yang while dan for ya. Kita akan langsung lihat aja. Jadi sebenarnya kalau kalian sudah pernah belajar tentang pemrograman, while dan for loop yang ada dalam PLSQL ini secara penulisan atau secara logika itu sama ya. Dimana nanti while ini yang akan melihat kondisinya terlebih dahulu ya. Ini sudah dituliskan di sini ya. Dimana dia akan mengevaluasi kondisinya terlebih dahulu sebelum melakukan looping ya. Kalau yang for itu jumlah loopingnya itu sudah diketahui ya, atau sudah jelas proses loopingnya itu akan diulangi sebanyak berapa kali. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian yang pertama, yaitu yang while. While loop itu cara menulisnya ya. While, kemudian tuliskan kondisinya yang akan dicek, yang akan diperlihatkan ya. Selama ini nilainya true, ya proses looping ini akan jalan terus. Proses loopingnya tidak akan pernah berhenti sampai while-nya ini kondisinya itu agak false. Ditambah lagi kalau misalkan kondisinya itu null ya. Kondisinya kalau null juga hasilnya itu akan menghentikan loopingnya ini. Ya. Kemudian cara menuliskannya while, kemudian disebutkan kondisinya, kemudian tuliskan loop. Oke, loop, kemudian di bawahnya kalau supaya lebih mudah dibaca, tuliskan di bawahnya ini baru statement-statementnya. Statementnya ini tidak dibatasi jumlahnya. Di sini contohnya cuma ditulis 2, tapi sebenarnya boleh ditulis sampai berapapun ya statementnya. Yang penting nanti di akhir dari loopingnya ini tambahkan perintah end loop ini. Ya, perintah end loop ini yang artinya ya proses loopingnya atau statement loopingnya itu akhirnya itu ada di end loop ini. Jangan lupa seperti biasa di akhir ditambahin titik koma. Ya, kemudian kondisinya ini juga sama kayak if yang tadi aku sudah jelaskan, bahwa kondisinya ini nilainya itu boolean variabel ya. Jadi nilainya itu antara 3, true, false, atau null. Ya, umumnya hanya 2, true atau false. Kemudian tadi statementnya juga bisa PLSQL ataupun SQL. Terus bebas ya, tergantung kebutuhan programnya itu seperti apa. Kemudian ya ini yang membedakan while dengan loop, yang basic loop ataupun yang for ya. Kondisinya ini yang pertama kali dicek oleh statement while ini. Jadi kalau loopnya menggunakan while, kondisi ini pertama kali akan dicek terlebih dahulu. Ya, selama kondisinya itu nilainya true, ya di sini selama kondisinya itu nilainya true, looping ini akan terus dijalankan. Oke. Nah, jadi pastikan ya di dalam while-nya ini ada atau dalam kondisinya ini ada kemungkinan untuk berubah kondisinya di sini menjadi false, agar loopingnya ini tidak menjadi infinite loop atau looping yang nggak pernah berhenti. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Jadi kondisinya kalau true, loopingnya jalan, tapi pastikan juga loopingnya ini ada kondisi yang bisa menghentikannya. Jangan sampai bikin infinite loop ya. Kalau bikin infinite loop nanti aplikasinya nggak pernah berhenti, jadi jalan terus ya. Yang biasanya kalau aplikasinya jalan terus itu akan menimbulkan banyak error atau bug. Ya, ini contoh yang sederhananya. Nah, ini contoh yang lebih
kompleks, tapi sebenarnya sih sama saja ya. Kayak di sini ada 2 variabel dibuat, kemudian di dalam begin ini akan dilakukan proses select dulu. Nah, selectnya ini sebenarnya digunakan untuk mengisi nilai dari variabel location ID di sini. Ya, ini diberikan nilai. Kemudian nilainya ini akan digunakan untuk melakukan proses insert ya. Ya, proses insert dalam database, di mana insertnya ini juga kalau diperhatikan itu sebenarnya dia letaknya ada di dalam while, di mana while-nya ini akan dilakukan proses perulangan sebanyak, ya kalau dilihat dari logikanya ini dimulai dari 1, kemudian diulangi sebanyak 3 kali, 3 kali loopingnya, dan ini loopingnya menggunakan while. Ya, contohnya seperti ini. Oke, nah nanti di sini yang digunakan sebagai kondisi supaya loopingnya ini akan ada masanya itu berhenti gitu ya. Ini dia menggunakan variabel namanya v counter, di mana v counter ini setiap looping selesai nilainya akan bertambah 1 atau biasa juga disebut sebagai increment. Ya, nilainya setiap looping selesai ditambah 1, setiap looping selesai ditambah 1. Sampai nilainya itu counternya ini lama-lama kan nanti nilainya akan lebih dari 3 sehingga nanti kondisi yang ada dalam while-nya ini berubah menjadi false. Ya, itu salah satu ciri-ciri dari while ya, di mana kondisinya itu ada triknya supaya awalnya tuh nilainya true, nanti lama-lama berubah menjadi false gitu. Jangan sampai nilainya true terus, kalau true terus ya nanti jadi infinite loop. Ya, kemudian kalau yang for, ya for ini ya yang tadi aku sudah sempat jelaskan bahwa ini jumlah loopingnya itu sudah pasti berapa kalinya ya. Kemudian cara menuliskannya itu diawali dengan for, kemudian nanti sebutkan counternya, ya counternya itu ya seperti variabelnya gitu. Kemudian nanti in, ya ditambahkan klausa in ini. Kemudian nanti ini ya batasannya itu lower bound-nya itu batas bawahnya berapa, kemudian upper bound-nya ini batas atasnya berapa. Nah, di antara lower bound dan upper bound ini ada 2 titik. Ya, ada 2 titik. Jadi kalau menuliskan itu angka lower bound-nya berapa, titik-titik, kemudian baru sebutkan upper bound-nya. Nah, untuk for sendiri ini ada juga yang perintahnya itu menggunakan yang namanya reverse. Nah, reverse ini sebenarnya dibalik ya, berarti nanti upper bound ini akan disebutkan lebih dulu baru lower bound-nya. Ya, cuma dibalik aja for-nya. Kalau for normalnya atau default-nya itu dari kecil menjadi besar angkanya, ya, atau counternya itu dari angka yang kecil menjadi besar, tapi kalau reverse itu dibalik, jadi dari besar menjadi kecil. Ya, ini kalau mau dilihat code-nya kira-kira seperti ini, ya. For, kemudian counter. Nah, counternya ini tuh sebenarnya tidak perlu dideklarasikan variabelnya. Ya, langsung tuliskan aja di sini counternya itu apa. Nah, nanti tinggal sebutkan ini upper bound dan lower bound-nya. Lower bound-nya di sini 1, upper bound-nya itu 3. Berarti nanti I-nya itu nilainya akan diulang dari 1, kemudian nanti jadi 2, kemudian akan menjadi 3. Urut seperti itu ya. Kemudian nanti ya sebenarnya code yang ada di sini itu sebenarnya sama, hasilnya nanti sama dengan code yang ada di while yang tadi contoh di dalam while ini. Ya sebenarnya hasilnya itu sama, cuman yang tadi contohnya pakai while, yang ini sekarang pakai for. Ya, for-nya diulang sebanyak 3 kali, kemudian yang dilakukan juga sama. Ya, nah for ini sebenarnya ya di bahasa pemrograman yang lain juga sering, bahkan banyak digunakan ya, karena sudah jelas mau diulang berapa kali ya. Jadi nggak mungkin ada yang namanya infinite loop karena sudah pasti mau diulangnya berapa kali kayak gitu. Dan ya biasanya ini for yang aman digunakan ya, karena kan mencegah yang namanya infinite loop tadi. Kemudian reference the counter only within the loop ya. Jadi maksudnya gunakan reference-nya ini ya, atau counternya ini di dalam loop saja.
Ya, berarti di antara loop ini, ya di antara loop yang ini dan end loop di sini. Ya, jangan digunakan di luar itu karena counternya ini hanya dikenali di antara loopnya tadi itu atau di dalam scope loopnya ini aja. Kalau di luar itu sudah tidak dikenali. Ya sama lah kayak bahasa pemrograman. Kemudian loop bound-nya ini kalau bisa tuh jangan sampai 0 nilainya. Ya, jadi misalkan di awalnya ini 0 atau yang di akhirnya ini 0, jangan sampai diisi seperti itu. Ya. Jadi for ini usahakan in ini atau lower bound atau upper bound-nya ini juga jangan sampai nilainya 0. Ya. Kemudian loop atau for loop ini itu juga bisa menggunakan expression ya, atau lower bound dan upper bound-nya ini bisa diisi dengan variabel. Contohnya seperti ini. Ya, perhatikan di bagian ini ya. Variabel lower dan variabel upper ini akan digunakan sebagai lower bound dan upper bound dari for atau batas bawah dan batas atas dari for. Ya, ini juga bisa dipakai. Sehingga nanti i-nya ini akan diulang sebanyak dari 1 sampai 100. Ya, diulang 100 kali. Ya. Nah, sebenarnya intinya ya, kalau kalian mau menggunakan loop ini, kalau menggunakan while itu berarti kondisinya akan dicek di awal. Ya, dan ada kemungkinan looping tidak dilakukan sama sekali. Ya, itu ciri-ciri kalau menggunakan while. Kalau menggunakan for itu berarti loopingnya atau jumlah loopnya itu sudah pasti jumlahnya. Mau diulang berapa kali itu sudah terlihat jelas, atau developer atau pembuat code-nya itu sudah tahu mau diulang berapa kali. Ya, jadi tentukan pilihan kalian ya itu sesuai dengan kebutuhan, mau pakai while atau mau menggunakan for. Ya, itu untuk materi yang keempat atau di section 4_4 ini, dan kita akan lanjutkan lagi materinya ke yang kelima, yaitu tentang nested loop. Oke, untuk nested loop ini sebenarnya sama saja sih dengan loop yang tadi yang dibahas di materi yang ketiga dan keempat. Cuman ini sebenarnya ada loop di dalam loop gitu ya. Jadi loopnya itu berjenjang ya. Contohnya di sini ada for ya, outer loop. Nama variabelnya atau counternya diberi nama outer loop, dan di dalam for ini ada for lagi atau disebutnya itu inner loop. Loop yang atau looping yang ada letaknya lebih di dalam daripada outer loopnya ini. Jadi proses perulangannya ini bertingkat gitu ya, makanya disebut sebagai nested loop. Ya. Kemudian exit, ya, namanya content exit condition if nested basic loop. Contoh di sini ya, misalkan kita panggil exit when v inner done sama dengan yes. Jadi ketika kita panggil loop, nah ini di sini pakainya bukan for lagi tapi pakai basic loop ya. Exitnya pakai basic loop. Jadi kalau kita panggil exit yang pertama kali yang di dalam inner ini, berarti nanti loop yang inner ini yang akan selesai lebih dahulu. Jadi inner ini biasanya yang akan selesai lebih dahulu. Baru setelah yang innernya ini selesai, ya baru nanti lompat ke yang outer. Nah, outer ini kalau ada panggilan exit gini berarti yang outer ini yang akan diselesaikan. Jadi yang biasanya exit duluan atau yang selesai duluan itu yang innernya dulu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini juga tambahan ya, bahwa looping ini bisa ditambah label ya untuk membantu proses manajemen loopingnya. Jadi kalau ada loop di dalam loop itu atau nested loop itu kita bisa manajemen exit. Contohnya di sini ya, di mana exitnya di sini kalau diletakkan di inner ya, tapi kita langsung tambahkan outer loop seperti ini. Artinya nanti perintah exit ini itu sebenarnya akan menghentikan looping yang ada di paling atas ini atau yang paling luar atau outernya ini. Artinya ketika exitnya ini dipanggil ya, berarti looping yang inner
otomatis juga ikut berhenti. Ya, karena ini exit-nya itu langsung nembak langsung ya, karena sudah diberi label, berarti langsung outer loop-nya ini yang ditembak langsung untuk dihentikan. Ya, jadi ketika exit outer loop dipanggil seperti ini, ya, otomatis inner loop-nya juga akan secara otomatis berhenti. Ya, ini cuman untuk membantu manajemen dari loopingnya, apalagi yang loopingnya itu sifatnya nested seperti ini. Ya, nah cara menuliskannya ini juga sudah dituliskan di sini ya, dengan tanda lebih kecil 2 kali, kemudian sebutkan labelnya, kemudian ditutup dengan tanda lebih besar 2 kali. Ya, nah labelnya ini tuh kalau bisa diletakkan sebelum statementnya ya. Jadi kalau mau loop ya sebelum loopnya ini ya diletakkan, atau misalkan yang inner loop ini sebelum loop yang di bawah ini, gitu ya. Oke, ini contoh yang lebih jelasnya, cuman perhatikan aja yang berwarna merah dan biru ini ya. Jadi yang loop awal ini diberi nama outer loop ya, dan nanti di bawah ini ada tambahan, ini bisa ditambahkan ya. Labelnya itu dituliskan setelah end loop ini. End loop, kemudian spasi, sebutkan labelnya ini supaya lebih jelas. Oh, berarti end loop yang di paling bawah ini sebenarnya adalah menutup loop yang outer atau yang berwarna merah ini. Supaya lebih mudah dibaca aja. Ya. Oke, ini contoh yang outer loop-nya itu, exit outer loop-nya itu ada di tengah-tengah, atau yang ada letaknya itu ada di dalam inner loop, yang artinya ini juga akan yang tadi sudah aku jelaskan ya, ini akan menghentikan semua loop yang ada di perintah ini atau di PLSQ L block ini. Oke, itu tentang kontrol di dalam PLSQL ya. Jadi kita sudah belajar di section 4 ini, if, case, kemudian basic loop, while dan for loop, dan juga nested loop. Jadi aku rasa cukup sampai di sini dulu materi untuk section 4 ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.